Selamat malam, sampai berjumpa kembali, sampai bertemu. Hari ini kita mau pasang touchscreen. Touchscreennya tuh HP Xiaomi ya, Redmi 5A. Tuh, harganya murah. Ini sudah pecah kawan-kawan. Bisa kita lihat. Duh, payah benar nih tombolnya dinyalakan. Bentar ya, kita cari dulu celah. Nah, ini udah, dia nggak bisa disentuh nih bro. Tuh, nggak mau, mati lagi dia. Ini pecahnya pecah 1000 ini. Aduh, hai. Oke, kita mulai ya. Tuh, kita mulai. Kalau kuku panjang bisa gunakan kuku nih kawan-kawan. Kalau nggak ada, dibantu dengan penggaris ya. Kalau kawan-kawan ada tuh penggaris yang untuk ulangan itu, untuk ujian yang ada lingkaran bulatnya, bisa itu. Ya, sesuatu yang tipis ya, plastik tapi agak keras gitu. Ini kita gunakan bekas HP Edpan kalau nggak salah. Tuh diambil itunya ya, layar tutup atasnya itu. Oke, hati-hati ya, jangan sampai LCD-nya pecah ini bro. Itu pelan-pelan tapi pasti saja tentunya ya. Kita jaga jangan sampai LCD-nya ikut retak. Ini kan touchscreen-nya aja. Sia-sia nanti pekerjaan kita. Sebelum kawan-kawan membukanya, kalau mau beli dulu boleh. Beli layar sentuhnya atau screennya ke toko. Jadi kita bisa langsung pasang. Kalau touchscreennya bagus, dia aman. Bisa kita langsung usahakan cari yang toko yang ada garansinya ya. Garansi tes itu biasanya 3 hari. Jadi kalau nggak bisa kan kita bisa tukar lagi. Ini videonya sedikit diedit ya. Maksudnya tuh hampir full gitu, nggak ada yang dipotong. Ini video aslinya tuh mungkin bisa 1 jaman ini. Ini kita pause kan kawan-kawan, karena kadang baterai HP itu harus dicas dulu atau didinginkan ya. Untuk informasi sedikit sambil kita gesek-gesek ini hati-hati sekali. Usahakan tuh dengan sabar ya, jangan buru-buru. Tuh kita sambil lihat ya, sambil buka sambil lihat, karena takutnya nanti terkena konektornya kawan-kawan. Sambil intip-intip, iya, intip-intip ya bro, jangan sampai putus kabel fleksibelnya gitu. Ini kita hampir selesai nih, kita hampir selesai. Tuh kawan-kawan, jaga kesehatan ya tentunya. Minum vitamin, makan makanan yang bergizi, dan istirahatnya harus cukup. Nah, kalau yang touchscreen kan kita udah tahu tuh fleksibelnya di mana. Kalau yang LCD-nya kan belum tahu. Jadi harus hati-hati. Nah, itu sambil kita lihat, takutnya kena nanti dia fleksibelnya. Xiaomi ya, 5A tadi. Ini dia menyatu ini kawan-kawan. Kita lanjut lagi. Ini sebenarnya yang ke berapa ya ini?
Ini yang ketiga ini, tapi saya buat judulnya part 2 nanti. Part 2 cara membuka LCD ya, dan memisahkannya dari touchscreen dengan hemat, tanpa blower dan setrika. Tuh alat-alatnya ya obeng, ada pembuka LCD, kalau ada kuku atau alat khusus pencongkel itu yang dari plastik. Kalau nggak ada ya kita buat. Itu suka-suka kawan-kawan ya, yang murah meriah saja. Jadi kita tuh kalau nunggu alat-alat lengkap susah kerjanya. Kapan kita mau belajar dan mau perbaiki? Jadi kita mulai dari nol, apa adanya lah gitu. Kita hampir selesai nih, jadi supaya lemnya tidak menyatu lagi, jadi itu saya fullkan itu. Nah, kita buka dulu untuk itunya ya, tempat SIM-nya itu kita buka, kartunya, memorinya itu kita buka. Nah, itu kita simpan pelan-pelan bro, jangan buru-buru, hati-hati. Nih HP sudah sering jatuh ini. Kita mau lihat apakah ada baut, atau kita mau lihat kabel fleksibelnya ya, karena ini agak sensitif dia. Jangan sampai proyeknya gagal ini bro. Nah itu kita lihat, baterainya kita matikan dulu, nanti kita mau off-kan dia. Obeng HP ya, jangan lupa ya kawan-kawan. Ini kita pelan-pelan saja ini. Tuh alat-alatnya itu kawat pemisah. Kawat pemisah, terus tuh obengnya kita mau buka. Jangan lupa itu bautnya dikumpulin, disimpan di satu tempat supaya nanti enak kita masangnya. Ini kita putar-putar dulu bautnya satu persatu. Jangan sampai bautnya dol ya. Kalau kawan-kawan terlalu semangat nanti bahaya itu. Ini kita sedang membuka dari casing belakang ini, mainboard HP-nya. Ini videonya gabung-gabung ya kan, harap maklum ini. Kita campur di sini, perbaiki HP apa, ampli lah, segala ikan di sini campur. Jadi harap maklum. Yang penting tuh kawan-kawan subscribe. Di subscribe, di like dan di komen, itu yang penting. Apapun isi videonya, mana yang bermanfaat bagi kawan-kawan, ya saya bersyukur, berarti kan berguna. Kita tuh hidup harus saling berbagi ilmu, berbagi kasih juga. Semoga video ini menjadi berkah ya, menjadi berkat bagi kawan-kawan. Nih kita buka dulu LCD-nya itu, karena kita mau tempel lem nanti. Kan ketahuan LCD-nya di mana. Ternyata dia di bawah bro, makanya harus hati-hati. Itu touchscreen-nya ya, kita lepaskan dulu karena kita mau masuk tahap 2.
tahap 2 itu yaitu memisahkannya antara LCD dan touchscreen, bro. Kawan-kawan kalau ngantuk atau perlu istirahat ya dipauskan dulu ya. Kalau mau minum kopi apa ya, atau saya aduk kopi dulu. Ini mulai loyo ini. Kita baru belum setengah jalan ini, bro. Hampir setengah jalan tapi belum ya. Nah, ini kita mulai memanas ini karena tahap kedua itu lebih hati-hati lagi. Ntar saya aduk kopi dulu, bro. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Nih sambil mengaduk kopi. Nah, kita lihat dulu ya ini. Ini LCD-nya dan touchscreen-nya itu. Bisa kawan-kawanku lihat tuh warna merah deh ya. Kita siapkan lem. Lem ini untuk menempelnya supaya kita enak saat mengawat ya, saat menarik-narik kawat nanti supaya tidak goyang. Kita tuh murah meriah. Ini saya gunakan lem 3M ya, yang biasa digunakan untuk lem kaca itu, untuk menempelkan tempelan di kaca, dilarang merokok, gitu. Nah, itu kita potong itu secukupnya ya kawan-kawan. Tuh 2 pun cukup itu, ndak harus 3. Aduh, kopinya masih panas ini, bro. Tuh. Sedapnya, harumnya, baunya. Ini sekarang ini jam 1 pagi ini. Kita buat part 2, kita edit videonya. Karena kemarin serius ya, jadi ndak sempat ngomong nih, menyusul nih suaranya nih. Fokus. Kemarin fokus karena itu perlu kesabaran. Nah, kita tempel, bersihkan dulu ya kacanya itu. Pastikan dia bersih supaya lemnya kuat. Karena kita mau menggunakan cairan ajaib kita nanti. Itu kawan-kawan yang sabar ya kalau belajar tuh ya. Ini kan cuma-cuma ini, cuma-cuma. Jadi tolong di-subscribe supaya kawan-kawan tuh dapat ilmunya dan saya dapat semangatnya lagi untuk buat video selanjutnya. Belum kita minum kopi ya, bro. Panasnya. Ayo, sedap. Ini kita lokasi di Pontianak ya, Kalimantan Barat. Provinsinya Kota Pontianak. Nih di Jalan Ayani nih, bro. Jadi sambil jaga malam demikian. Enaknya. Jadi cuaca nih sangat dingin ya, sejuk. Ini AC pun nggak mampu tadi. Jadi kita gunakan kipas angin, malah ini nih agak apa ya? Makanya kita minum yang panas biar segar. Oke, kita mulai menarik kawat nih, bro. Kawan-kawan ya, kita tarik kawatnya. Kawatnya tuh gunakan yang kecil ya, atau ini aja, sesuaikan dengan ketebalan lem. Kalau saya sih lebih sukanya kata-kata itu. Jadi kita lihat itu
lem. Dia kan ada lem tuh antara LCD dan touchscreen. Nah, kalau kawatnya keras tuh ditambah ya tinernya. Ini saya gunakan tiner. Usahakan tiner yang bagus, yang A itu ya. Tiner yang bagus. Jadi dia licin saat kita menarik kawatnya tuh. Jadi tidak terlalu keras. Kalau dia keras, kawatnya mudah putus. Gitu. Nih, saya tuh kalau dia udah keras atau susah, nah, saya tambah. Terserah kawan-kawan lah. Nanti kita akan review ya keberhasilan dari kegiatan ini. Tuh harga LCD-nya tuh kalau 5A ya, Redmi atau Xiaomi ini. Kalau nggak salah tuh 100 lebih ya, 180 ke 200 gitu. Jadi mahal. Kalau kita beli layar sentuhnya aja 30.000. Jadi kita bisa menghemat untuk beli sayur. Nah, itu kalau beli ayam tuh dapat 4 kilo tuh kawan-kawan. Puas makan ayamnya. Kalau beli ikan nila 3 kiloan kita dapat. Karena kita menghemat 100-an lebih itu. Ikan nila. Kalau kawan-kawan yang makan ikan, kalau yang makan daging paling 2 kilo dapatnya. Daging sapi atau itu ya. Banyak daging. Nah, ini kita tambah cairannya kalau udah keras atau itu, supaya kawatnya tidak putus. Kalau enggak, tekor lah kita beli kawat terus. Dan pekerjaannya agak lembut kalau ada thinner. Jadi lemnya tuh itu dia apa? Tidak mengeras. Dia kalau kena thinner tuh lembut dia. Ini kadang kita ndak lanjut ya, karena prosesnya ya seperti ini aja sampai selesai. Kita tarik kawatnya, masukkan lagi. Jadi videonya ada yang saya pauskan karena langkahnya pengulangan aja. Ini tujuannya tuh menambah jam tayang ya kawan-kawan. Subscribe ya kalau teman-teman lagi bahagia atau bersuka cita lah. Dukung subscribe-nya juga, jam tayangnya. Tapi kalau kawan-kawan buru-buru ya ndak apa juga. Tapi kalau kita belajar sama guru itu mana bisa dicepatkan, mana bisa dipauskan. Ndak ada yang instan kalau kita belajar les atau belajar di kelas tuh kan. Jadi kalau bisa jangan di skip. Ini kan 30 menit aja bah. Ndak lama batu. Hehehe, gurau ya kawan-kawannya, gurau. Kalau ndak kawan-kawan udah tahu caranya ya putarin aja, ndak apa. Jadi kawan-kawan bisa tidur atau ngopi dulu gitu. Nah, ini kita minum kopi lagi ngomong-ngomong nih. Asoy, sedap. Maknyos, hot. Hitam manis, hangat. Oke, ini dah 90% ini kayaknya. Sepertinya ini. Itu kan ada kabelnya tuh, Bro. Ada kabel fleksibel tuh. Ah, hati-hati ya. Nah, ini kita sudah selesai memisahkannya tuh. Ini saya ndak terlalu ini ya, ndak terlalu saya buat itunya. Ndak terlalu saya potong-potong, jadi alami aja videonya ini. Hanya saya gabung-gabung aja dia.
Ini kita masuk dalam tahap membersihkan lemnya, membersihkan lem-lem yang ada di LCD. Kalau yang di touchscreen lama nggak perlu dibersihkan karena itu udah rusak. Itu bakal kita simpan atau kita buang itu, bro. Kalau kawan-kawan yang paham lagi, fleksibelnya masih bisa IC-nya ke apanya tuh diambil. Makan ndak agak terlalu mahal itu, bah. 30.000. Tapi terserah ya, saya ndak ikut campur dalam urusan simpan menyimpan membuang apa ya. Masing-masing kita lah memikirkan mana yang baik, yang gampang, yang apalah. Ini kita menghemat biaya ya, bro. Listrik kita ndak pakai listrik, hemat sekali ini. Kita hanya, kalau kawan-kawan yang di kampung atau di pedalaman kayak saya kan susah juga itu, ndak ada listrik, mau beli blower mahal lagi kan. Jadi kita sebelum ke kota tuh kita dulu, kita lepaskan dulu. Jadi pas kita turun mau beli alatnya tuh, jadi enak langsung kita tes di toko. Jadi ndak perlu nunggu garansinya itu. Kalau di tokohnya udah bagus, kita tekan 1 2 3-nya, ABC-nya, semua huruf bisa kan, enak. Dah bisa lah untuk SMS apa betelpon gitu. Ngawur dikit nih, bro. Maklum nih, udah jam 1 pagi nih. Ngopi kalau aku nih. Apa aja. Nih kalau kawan-kawan bisa sampai menit ini ya, saya salut. Kawan-kawan tuh tipikal orang yang suka belajar berarti. Sangat teliti itu, saya puji kawan-kawan kalau bisa sampai ke menit ini nih. Itu luar biasa sekali ya. Kawan-kawan orangnya teliti, sabar. Itu pasti berhasil kawan-kawan. Kalau orang tak sabar, oh, dia mau cepat ya itu. Beli dia 1 set tuh. Tapi kan sayang uang sayur, uang garam micin dah habis itu. Nah, kita bersyukur sekali ya dengan ada video ini, bermanfaat, berguna. Ini kita bersihkan ya. Itu tisu ya kawan-kawannya. Jangan salah kaprah nanti dibilang kain pula. Gunakan yang lembut ya, yang lembut, yang bisa menarik lem lah intinya. Tinernya itu kita rasa-rasa lah. Kalau masih ada lem yang ketinggalan tuh kasih tiner lagi. Jadi ini hemat sekali. Kawan-kawan bisa ya yang jauh dari listrik lah, atau kita yang mau menghemat listrik yang pocernya sisa dikit kan sayang itu. Ngidup lagi apa alat segala blower apa kan. Listrik tuh, bro. Bayar itu. Kalau ngupah orang lagi antar ke servis, berapa lagi duit kita habis? Paling enggak 400 kali 300 tuh habis. Tapi kalau kawan-kawan ada rezeki atau kawan-kawan sibuk enggak sempat, ya apa salahnya? Kita kan berbagi rezeki kan. Kita ndak bisa ngerjakannya, kita kasih sama kawan kita yang lebih memerlukan, yang memang kerjaannya ya tukang servis HP gitu. Jadi salut saya kalau kawan-kawan masih nonton sampai detik ini, itu luar biasa sekali. Karena ini kita udah 80% ya menitannya kita. Ini sabar, kita bersihkan rapi-rapi. Jadi agak melantur dikit ya, bro ya. Nggak apa, kita sambil gurau-gurau, bah. Belajar tuh kalau terlalu serius tuh pusing nggak kepala, bah. Jadi kita buat asik nih suasana kita nih. Aduh, kita harus senyum, harus senang, bersuka cita supaya kita tuh sehat, awet muda gitu. Saja enak minum kopi pagi-pagi deh, biar ndak ngantuk, bah.
itu tisu ya, kita lap, jangan sampai dia masuk ke dalam kawan-kawan, nanti belang ya. Saya tuh pernah ngano HP Xiaomi orang rumah ya, tuh dipakai anak-anak itu yang Mi 4i dia. Nah itu dah pecah lagi dah. Pecah lagi tapi LCD-nya masih bagus, layar sentuhnya pecah. Kena anak saya tuh berebut mereka dua. Pecah lah dia. Itu nantilah saya akan liput dan review ya. Kalau saya beli LCD baru sama lengkap dengan touchscreen-nya, ndak ketekor bandar nih. Mana tuh beli-beli dah gak barang tuh mahal kan. Jadi kalau kawan-kawan yang punya anak kecil HP-nya dimain tuh, kalau bisa ya yang penting bisa dipakai, ndak agak harus mulus gitu baru gitu. Lebih baik uangnya kan untuk jajan mereka, untuk mereka beli kue kah, beli mainan kah, baju sandal kan, lumayan tuh kita ngirit. Mereka bisa main HP itu, jadi ndak ganggu HP kita gitu. Ini baru kan kita megang HP, mereka lebih lagi mau main HP dari kita. Ndak kah aneh anak-anak sekarang? Zaman saya dulu tuh ndak ada main HP tuh. Itu nonton TV hitam putih gitu pun ke rumah orang itu. Anak-anak sekarang yang luar biasa. Kalah kita orang tua dibuatnya. Dia yang lebih lagi megang HP itu. Baca tulis belum bisa, udah main HP dah. Tapi saya bersyukur lah ya, karena saya bukan tipikal orang tua yang melupakan anak ya gara-gara HP itu. Ada orang kayak di video-video motivasi itu, anaknya bang nggak dihirau, saking asiknya main HP. Kalau saya terbalik, anak saya yang asik main HP, baca belum bisa, nulis belum bisa, umurnya 3 tahun. Kalau yang kelas 1 SD itu 7 tahun ya. Itu itu tuh udah bisa dibilang. Kalau adiknya kan baru 3 tahun, mana dia mau, dia yang ngatur kita lagi ya. Tapi kita sebagai orang tua tuh kan punya cara. Kalau anak kita agak agak mau ngatur kita kan, kita harus pandai-pandai lah ngerayunya, mengalihkan perhatiannya. Kita ajak beli kue, kita ajak jalan ke buang sampah dulu ke apa kan, lupa dia dengan HP itu. Jadi nggak bisa juga kita salahkan anak-anak tuh. Nah ini kayaknya udah bersih kan kawannya, agak banyak melantur. Harap maklum nih. Nah ini kalau masih ada dirasa udah cukup atau belum cukup ya dibersihkan lagi. Ini kita mulai finishing nih kawan-kawan. Kita gosok rasa dengan tangan supaya LCD dan touchscreennya bisa menempel rapat nanti, nggak ada sisa-sisa itu. Ini saya kembali lagi ya, kembali salut sama kawan-kawan kalau masih ada di menit-menit ini, karena ini menit yang ditunggu-tunggu ini. Habis kita bersihkan ini kan, kita mau tes nanti LCD-nya tuh, touchscreen-nya tuh, apakah ini LCD ini pecah atau ikut rusak gara-gara kita buka tadi kan. Itu tujuan kita. Ini hati-hati, kita jangan terlalu kuat menekannya, karena takut nanti pecah, itu rentan dia. Pagi dah kena thinner itu harus hati-hati kita. Ini kalau kawan-kawan mau belajar itu ya pasti ada lah kegagalannya. Ndak gak semuanya tuh berhasil kita lakukan kan.
Nih, udah mau selesai kita. Aja lah kalau dingin gini nih, apa ya, hidung tuh otomatis dia. Oke, luar biasa ya kawan-kawan, sabar ya. Sabar, kita tuh kalau sabar sayang Tuhan, bah. Murah ya rezeki kita kalau kita sabar tuh. Oke, atur kamera lo. Tuh kita udah bersihkan. Tuh usahakan tinirnya kering ya. Atau didiamkan beberapa menit dulu. Itu yang lama tuh kita tutup dulu. Oke, ini HP-nya kita siapkan ya. Kita ambil lagi HP-nya tuh, kita pasang LCD-nya, kita pasang, masukkan. Kita mau tes apakah LCD-nya ini bagus atau tidak. Kita mau tes, takutnya LCD-nya ikut rusak tadi karena kita buka. Nah, ini touchscreen dari HP yang kita ambil di toko nih, garansi kan kawan ya. Garansi dia, garansi servis, garansi tes, salah. Saja mantap minum kopi. Mumpung masih panas. Ya ulah, dingin ndak enak dia. Hati-hati ya, kita mau masukkan itu konektornya. Hmm, hmm. Jadi kita tuh harus sabar kalau servis tuh. Nggak usah buru-buru. Pelan-pelan ya. Yang penting kan berhasil. Nah, itu kan dah kan. Kita pasang ya tuh. Kita mau tes. Tuh yang penting itu LCD-nya tetap bagus ya. Ini video nih alami saja ini. Capek saya kalau banyak ngedit tuh. Jadi gampang-gampang aja lah kita belajar. Intinya kan memisahkannya itu ya intinya. Ini kita mau tes ya keberhasilan dari itu. Jangan sampai LCD-nya ikut rusak tadi. Karena ada kawan-kawan tuh yang bertanya, bagaimana LCD-nya tuh? Kan ndak boleh kena thinner katanya. Tapi ini tengoklah tadi banyak itu saya kasih thinner. Kawan-kawan lihat kan? Saat saat saya pengkawatan itu, saya narik kawat ya, lihat tadi. Lalu tahap kedua tadi. Tahap kedua membersihkan LCD itu, lihat berapa kali saya ngasih thinner. Nah, ini kita dah tahap 3 nih. Tahap 3 kita ngetes LCD-nya masih bagus atau enggak tuh. Udah kita buka tadi, jangan pula rusak gak. Sia-sialah waktu kita dari tadi. Nah, gitu kan kawan. Oke, kita pastikan ya semuanya aman. Mainboardnya juga aman. Tuh kita teliti dulu sebelum kita tes. Takutnya ada lem yang nempel atau ada yang nyangkut baut ke apa. Nih belum mau ditekan ya nih kawan-kawan. Jadi kita harus pelan-pelan, hati-hati. Nah tuh.
Oke, kita tutup dulu. Tuh, lupa baterainya. Ayo, baterainya belum. Ntar. Nah, itu baterai. Kita tekan, pasang, masukkan. Kalau kawan-kawan ragu, baterainya dicas dulu sebelum kita itu ngetesnya. Ini tombolnya ya, nggak ada ya tombolnya, jadi kita lihat dulu tuh. Nampak nggak tuh tulisan Xiaomi itu kan kawan? Itu ada di belakang stiker putih Mi. Itu di bawah tuh Android tuh. Aman nih, berhasil berarti kita. LCD-nya bisa nampil. Jatuh pula mic-nya. Sorry ya. Oke, tetap fokus pada servisan kita, tetap fokus kita kembali topik. Kita mau tes layar sentuhnya. Ini sambil dicas, baterainya lemah ya. Nah, itu logonya ada, logo Mi ya. Kita tunggu sebentar, dia loading. Nah, itu muncul tulisan Androidnya. Sin Salabin. Nah, ini ya. Tuh. Tuh belum kita lem ya kawan-kawan. Karena kita masih tesnya tuh kan, nampak tuh, tengok. Saya angkat nih. Nah, itu kalau yang asli kan mana bisa, dia gabung situ dia. Lalu ada stiker di dalam tuh, belum dilepas plastiknya tuh. Nah, enggak mau dia. Waduh. Kita coba dulu tekan-tekan, nah kan. Kita on kan lagi. LCD aman ya, bagus ya kawan-kawan, LCD-nya terpantau bagus. Ntar kita cabut loh tuh. Kita tekan-tekan, enggak mau dia. Usahakan cari yang itu ya, yang garansi ya. Kalau enggak, lepaskan dulu dari rumah, baru bawa ke toko. Mana yang baik lah, mana yang kita sempat gitu. Nih dah kita sentuh-sentuh nih. Oke, nanti kita lanjutkan kalau kita udah ke toko ya. Udah kita tukar lagi, baru kita itu. Nih beberapa saat kemudian nih, besoknya, karena dah malam, jadi besok pagi kita tukar. Nah, ini dah mau disentuh kawan-kawan. Ini posisi HP dah mau disentuh tuh. Aman. Kita tekan 1 2 3 tadi supaya bisa untuk nelpon. Bagus ya bro, bisa kita lihat nih. Salut saya, kawan-kawan tuh sabar belajar. Subscribe, di like, komen. Yes.